Selamat malam Bapak, perkenalkan nama Herbertus Tade, NIM 2003030086, kelas C semester 3, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kali ini saya akan mereview buku ke-7 saya tentang mematakan prisma media sosial. Publik yang tidak terlalu rasional. Salah satu gagasan paling kuno dalam pemikiran barat adalah bahwa musyawarah nasional akan menghasilkan ikatan masyarakat yang lebih baik. Gagasan bahwa ikatan masyarakat berfungsi lebih lancar ketika orang membentuk pendapat mereka berdasarkan berbagai bukti telah menjadi bagian dari landasan demokrasi. Seperti banyak cita-cita yang kita pegang teguh hari ini, gagasan ini memperoleh momentum selama pencerahan. Alasan telah membantu para ilmuwan menaklukkan begitu banyak alam. Menurut para filsuf seperti Denis Diderot, jadi mengapa tidak menggunakannya untuk membangun ikatan masyarakat yang lebih baik juga. Tempat utama untuk ide progresif ini adalah Salon di Vinted di Italia dan kemudian dipopulerkan di Prancis. Salon adalah diskusi kelompok kecil tentang pariwisata terkini atau diselenggarakan oleh elit berpengaruh. Kecerdasan dan pengetahuan yang setara. Salon merupakan pendahulu penting bagi demokrasi modern. Beberapa merupakan pendahulu penting bagi sejarawan percaya karena mereka menyediakan forum bagi orang untuk membahas tantangan bersama. Tetapi sejarawan lain menganggap salon kebanyakan hanya alasan untuk minum anggur dan berhubungan seks. Eksperimen ini dan banyak penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa orang Amerika sebenarnya kurang terpolarisasi tentang masalah kebijakan sosial daripada yang disadari kebanyakan orang. Meskipun tingkat ketidaksepakatan tentang kebijakan sosial relatif stabil selama beberapa dekade terakhir, sikap kami terhadap satu sama lain menjadi jauh lebih negatif. Sejak tahun 1960, American National Election Study telah menanyakan ribuan orang Amerika apakah mereka akan pernah jika anak mereka memutuskan untuk menikah dengan seorang dari partai politik lawan. Pada tahun 1960, hanya 5% dari Partai Republik dan 4% dari Demokrat yang melaporkan bahwa mereka tidak senang dengan skenario ini. Tetapi pada tahun 2010, sahamnya adalah 27% dari Partai Republik dan 20% dari Demokrat. 18 dan pada tahun 2018, sahamnya hampir 50% dari Partai Republik dan Demokrat. Dalam etnografi ahli konflik politik di Amerika Serikat Selatan, sosiolog Arlie Hochschild berpendapat Demokrat dan Republik tidak hanya tidak menyukai satu sama lain, tetapi juga telah menciptakan tembok empati yang mencegah mereka dari memanusiakan sisi lain. Ilmu sosial telah menghasilkan serangkaian indikator yang meresahkan tentang betapa mudahnya identitas politik kita mengesampingkan naluri rasional kita, kemampuan kita untuk menempati satu sama lain tidak, dan bahkan kemampuan kita untuk terhubung satu sama lain seputar isu-isu non politik. Misalnya, satu studi menunjukkan bahwa Demokrat dan Republik akan menerima kompensasi finansial yang lebih rendah di pasar tenaga kerja online untuk menghindari bekerja dengan satu sama lain. Studi lain mengungkapkan bahwa Demokrat dan Republik memberikan pekerjaan hipotesis dan beasiswa perguruan tinggi kepada anggota partai mereka sendiri. Bahkan mereka kandidat kurang memenuhi syarat dibandingkan dengan kandidat lain dari partai lawan. Salah satu hal yang paling membuat frustasi tentang identitas bagi kita yang mempelajarinya untuk mencari nafkah adalah bahwa identitas ini terus berkembang. Tidak seperti para pekema musim panas yang diprofilkan di awal bab ini. Orang-orang tidak secara acak ditugaskan menjadi anggota Partai Republik atau Partai Demokrat, meskipun kita telah belajar sejauh ini bahwa orang mengembangkan identitas yang mungkin orang membaca sinyal orang lain untuk melakukannya. Disinilah sosiologi menjadi sangat diperlukan. Sosiologi adalah ilmu tentang hubungan sosial. Sosiolog mempelajari bagaimana konteks sosial membantu kepercayaan orang, perilaku, dan paling penting untuk diskusi saat ini, identitas. Contoh tentang bagaimana konteks sosial membentuk cara manusia mengembangkan identitas
adalah gagasan sosiolog Charles Horton Collie tentang diri kaca. Menurut Collie, kita mengembangkan konsep diri kita dengan mengamati bagaimana orang lain bereaksi terhadap perbedaan versi diri kita sendiri yang tidak dihadirkan di lingkungan sosial. Ide ini membentuk identitas bahkan sebagai jersey yang kita kenakan, tetapi sebagai hasil dari proses eksperimen sosial yang kompleks, media sosial dan pencarian status. Obsesi dengan status sosial sudah lama ada sebelum media sosial, tentu saja, dan beberapa orang lain peduli untuk mendapatkan status di media sosial daripada yang lain. Tetapi poin kunci yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa kita sangat peduli dengan identitas kita, karena identitas itu memberi kita sesuatu yang kita semua perjuangkan, rasa harga diri. Ide ini dapat ditelusuri kembali ke tulisan-tulisan awal sosiolog seperti Norbert Elias dan Ephraim Goffman, dan sebagai keilmu saraf mutakir. Kesimpulan umum dari penelitian ini adalah bahwa kita memiliki identitas yang membuat kita merasa baik tentang diri kita sendiri, dan kita menghindari hal-hal yang membuat kita merasa malu atau salah satu alasan utama kita mencari keanggotaan dalam kelompok sosial seperti partai politik adalah karena mereka dapat memberi kita harga diri yang tidak dapat kita peroleh sendiri. Kelompok sosial seperti partai politik adalah kita yang sebagai masyarakat, meskipun hal ini dapat terjadi karena penegasan dari posisi yang dihasilkan dari ikatan dengan orang lain. Hal ini juga sering didorong oleh proses penerikan batas antara diri kita dan orang lain yang kita anggap kurang mampu, jujur, atau bermoral. Rasa superioritas yang kita peroleh dari mengkategorikan orang ke dalam kelompok kita, dan mereka memenuhi kebutuhan intrinsik kita akan status kekuatan prisma. Banyak orang percaya bahwa platform media sosial membuat ketagihan karena mereka memberi kita aliran rangsangan visual yang tidak ada habisnya. Dirancang dengan cermat oleh pakar pemasaran di lembaga Silicon untuk membuat kita tidak mungkin meletakkan ponsel cerdas yang tablet kita. Setelah meninjau ulang dengan cermat sebuah masa dan mempelajari ribuan orang saat mereka menggunakan media sosial selama beberapa tahun, saya pikir bahwa rentang perhatian kita yang mendek dengan cepat hanyalah bagian dari cerita. Sumber yang lebih dalam dari kecenderungan kita terhadap media sosial. Yang disimpulkan adalah bahwa hal itu membuat kita lebih mudah melakukan apa yang terlalu manusiawi, menampilkan identitas yang berbeda, mengamati bagaimana orang lain bereaksi, dan memperbarui presentasi kita, tiuan diri untuk membuat kita merasa seperti milik kita. Demikian presentasi saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.